Ada yang tadi kalian sudah memilih roda emosi. Siapa di antara kalian tadi yang memilih gembira? Cung. Aku. Gembira? Sampai lo kenapa tadi milih gembira? Hah? Ada lagi yang punya alasan? Siap? Kenapa Yupa? Kenapa milihnya gembira? Ayo. Siapa? Kenapa Opa? Kenapa milih gembira? Kenapa gembira? Senang gembira. Kenapa gembira? Karena senang bercanda. Siapa yang hari ini milihnya sedih? Alhamdulillah nggak ada yang milih sedih. Siapa yang ngantuk? Ngantuk. Kenapa Jaka kenapa ngantuk? Ya karena ngantuk. Ada yang ngantuk hari ini? Kenapa ngantuk? Kecapean tadi pagi ngapain? Sebelum berangkat sekolah? Lain? Nyiapin buku. Terus ada yang hari ini marah? Siapa yang hari ini marah? Ada yang marah? Alhamdulillah nggak ada ya. Oke, siapa yang hari ini merasa kaget? Tidak ada. Anak-anak, Bu Irma ingin kalian menutup matanya, tutup matanya. Tolong dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Tutup matanya. Ikuti ceritanya. Serius. Ya, tutup matanya. Sudah ditutup matanya? Silangkan tangannya menyilang pegang pundak kalian. Pegang pundak kalian. Oke? Siap? Nah, hari ini kita tunjukkan tidak ada yang blank. Kalian bayangkan di depan kalian itu ada kue ulang tahun. Enak ya? Oke. Terus di kue ulang tahun itu, kamu serius ada? Di kue ulang tahun itu ada lilin 5. Nah, lilin itu akan kalian beri api. Mula-mula kalian menghidupkan korek api, lalu api itu kalian pasangkan, nyalakan ke lilin. Sudah nyala? Sudah.
siswa. Nanti akan membahas tentang permasalahan karena setiap kelompok itu disuruhkan dengan permasalahan yang berbeda-beda. Oke, siap ya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan bermain peran di dalam kelompok. Akan Irma pilihkan LKPD-nya, nanti didiskusikan bersama teman kelompok. Tentukan nama-namanya ya, nama-nama anggota kelompok. Coba dibaca dulu itunya. Coba dibuka. Ada yang kebagian kebun. Coba di situ dibuka yang permasalahan. Cung yang kebun. Dibuka permasalahannya. Coba yang kebun. Yang ini. Nah, para petani di desa Makmur itu kira-kira ada di mana? Di desa Makmur, baca dulu semuanya. Nah, terluka serangan hama biasanya di mana? Padi di mana? Sawah. Baca, coba kelompok. Ini apa? Dibuka dulu permasalahannya. Dibuka lembar berikutnya. Nah, itu dibaca. Itu di mana? Hutan apa? Hutan mangrove. Nah, ini apa? Hutan pinus. Oke. Ini apa? Kalau itu yang bawah tuh atas. Ya. Ya, ini berarti apa? Danau. Oke. Anak-anak dibaca langkah per langkahnya. Jadi kalian coba dibaca disuruh apa? Diskusikan. Baca langkah-langkahnya.
Terus ya. Oke, jadi yang mau jadi matahari siapa? Oke, kamu jadi matahari. Kamu produsen. Siapa yang jadi konsumen? Oke, kamu konsumen satu. Kamu konsumen satu. Ya, sudah kamu konsumen. Jadi konsumen duanya kosong. Berarti kamu jadi konsumen tiga. Konsumen dua. Kamu jadi konsumen tiga ini kan nggak ada. Jadi sudah gitu aja. Tiga. Siapa yang mau jadi matahari? Aku ya. Terus siapa yang mau jadi produsen? Terus siapa yang mau jadi konsumen? Oh,
yang kalian pilih dalam kertas itu anggap kertas jawaban tersebut baju kalian. Kedua, bisa terlihat oleh teman-teman. Selanjutnya bawalah teman dan keluarga lembaran dengan kelompok kalian. Kalian akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dengan tali kepada setiap kebiasaan. Akan menghubungkan dirinya dengan konsumen satu yang bisa memakannya. Konsumen satu akan menghubungkan dengan konsumen dua yang bisa memakan dirinya. Permainan akan berakhir sampai dekomposer sudah berhasil memulihkan penanganan kembali ke konsen. Oke, lihat. Paham ya. Kalian berada di ekosistem apa? Hutan mangrove. Hutan mangrove. Apa itu mangrove? Hutan? Oke. Ya. Nah, matahari itu kan kenapa matahari? Apa fungsi matahari? Ya, sumber energi berarti daun bakau mendapatkan energi dari matahari. Mana? Apakah sudah betul belum? Nah, nanti apa yang terjadi kalau misalnya daun bakau tadi kalau anak-anak coba tadi kan posisinya daun bakau tidak terkena cahaya matahari. Kira-kira apa yang terjadi dengan makhluk hidup lainnya? Akan apa? Yes, nah tidak dapat energi. Coba ini lepas. Ini lepas. Nah, dia tidak terobek. Kira-kira apa yang terjadi pada serangga? Apa yang terjadi pada serangga? Iya, tidak dapat energi. Oke, sekarang lanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Ada lagi yang ada? Ini ada di ekosistem kebun. Oke, sudah didiskusikan apa aja yang ada di ekosistem kebun? Oke, lanjutkan. Kita akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dengan matahari pada sebelumnya. Oke, membuka. Kemudian produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen satu yang bisa memakannya. Nggak usah ditali. Dipegang aja gitu. Nah, terus? Konsumen satu akan menghubungkan dengan hewan konsumen dua yang bisa memakan dirinya dan sebelumnya. Oke. Terus? Permainan akan berakhir sampai si komposer sudah berhasil menghubungkan Ini siapa? Elang? balik ke Ada di Elang? Elang ada? Itu nggak dipegang. Terus dari Elang dimakan oleh siapa? Ah, terus? terus permainan akan berakhir sampai komposer sudah berhasil menghubungkan balik ke produsen. Coba. Ini udah betul belum sesuai gambar? Coba lihat gambar yang ada didiskusikannya. Elang seharusnya kesini juga. Matahari. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya coba dilepas belalang? Belalang lepas. Nah, belalang mati.
si matahari akan menghubungkan dirinya dengan matahari kepada setiap produsen. Oke. Terus? Kemudian produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen satu yang bisa memakannya. Konsumen satu akan menghubungkan dengan hewan konsumen dua yang bisa memakan dirinya dan seterusnya. Permainan akan berakhir sampai the komposer sudah berhasil menghubungkan benangnya kembali ke produsen. Ini udah betul belum? Ada yang belum, yaitu konsumen ini juga harus jadi dengerin tadi konsumen 2 tidak mendapatkan sinar matahari, apa yang terjadi? Kalau ini tadi begini, nah apa yang terjadi kalau konsumen 2 nggak ada matahari? Tidak mendapat apa? Oke, coba apa yang terjadi kalau misalnya ini lepas? Nah, konsumen satu serangga tidak mendapatkan energi dari produsen, apa yang terjadi? Mati. Terus apa yang terjadi pada produsen dong? Tumbuh dengan besar. Oke, selanjutnya kalian diskusikan. Apa yang, nah coba udah dibaca belum? Di sebuah desa pesisir terdapat hutan mangrove yang luas. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai makhluk, berbagai macam hewan seperti burung, kepiting, dan ikan. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang dan banyak pohon. Bu Irma lagi menahan. Nah, itu kalian ceritanya tentang apa? Hutan mangrove-nya kenapa katanya? Mati, kenapa mati? Semakin menyusut. Nah, apa yang mungkin menyebabkan hutan mangrove semakin menyusut? Di sini ada pikirkan tentang aktivitas manusia. Kira-kira manusia kenapa dia membiarkan hutan mangrove-nya mati? Kira-kira apa? Manusia merusak lingkungan. Sok, disimpan di sini, tulis jawabannya di sini. Yang mangrove semakin menyusut tadi apa? Sudah kelihatan di sini. Airnya kenapa? Airnya menyusut. Sok, tulis. Airnya menyusut. Kenapa lagi? Ini di sini udah ada huruf-hurufnya. Di sini apa? Nih, kenapa? Udah ada jawaban. Kenapa katanya? Penebangan. Bang, diskusikan. Kenan kan pintar, ayo. Kasih ini masukan ke kelompoknya. Ini salah. Sekarang ekosistem kamu sekarang di mana? Kota. Di kota. Dibandingkan antara ekosistem sawah dengan ekosistem yang ada di kota. Kalau misalnya di perkotaan ada apa ekosistemnya? Di kota ada apa? Manusia. Hewannya apa kalau Nah, disimpan di sini tulis dibandingkan ekosistem yang ada di sini, di sawah sama di kota dibandingkan. Bersama kelompokmu diskusikan ini tentang apa? Jumlah kuku kenapa bisa berkurang? Gara-gara itu. Makhluk hidup apa saja yang ada
Bukan suatu masalah yang dihadapi pada Kertasna. Sawah mas. Nah ini kata yang sawah, ada kata, belaga, pula, dan hidup di kota, ada manusia, kucing, dan burung. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah, kita tunggu yang memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Bagaimana caranya agar hama tidak mengganggu padi? Hama disemprot menggunakan bahan kimia. Oke, terima kasih untuk kelompok. Ya. Terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Oke. Oke, paham, simak. Kelompok selanjutnya adalah kelompok kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dan akan ditanggapi oleh kelompok 1. Kelompok 1. Oke, siap-siap kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Yang keras suaranya ya. Kurang keras, kurang keras. Yang lain? Di sebuah desa yang asli terdapat tanah indah bernama Danau Biru. Danau ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak kaum biru. Burung-burung bermigrasi kita dari danau dan sebuah air untuk susu. Namun air-air ini banyak perubahan yang terjadi di Danau Biru. Air danau menjadi keruh dan ikan mati mendadak dan tumbuhan air mulai membusuk. Apa yang mungkin menyebabkan perubahan pada Danau Biru? Ada orang yang membuang sampah yang limbah. Bagaimana perubahan pada Danau Biru akan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di dalamnya? Akan mengotori tempat tinggal mereka. Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kehidupan ekosistem di Danau Biru? Tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Buatan yang akan jadi lokasi sederhana yang memperhatikan antar makhluk hidup tidak tersebut. Dokter Neko. Yang keras satu. Suaranya. Jadi mata serangga akan bakteri, mati karena bakteri. Yang keras, Akinza. Analisis jaring-jaring makanan yang telah dibuat, identifikasi kemungkinan penyebab danau keruh dan hewan-hewan mati. Tuliskan hipotesismu atau dugaanmu tentang penyebabnya karena danau sudah dicemari. Ayo kita kembali tentang sekolah atau dikelola rumah tentang jenis-jenis tanaman serangga dan hewan lain yang kamu temukan. Hitunglah jumlah setiap jenis makhluk hidup yang kamu temukan. Berikan. Oh, mana Oke, Zafir. Yang keras. Udah biarin. Dari makanan yang telah dibuat. Apakah ada hubungan antara data yang kamu kumpulkan dengan masalah yang dihadapi pada anak tersebut ada? Oke, sudah. Oke. Anak-anak, ada yang tadi yang menanggapi siapa? Yang bertanya? Kelompok 1. Bagaimana caranya supaya danau tidak keruh? Bagaimana caranya? Oke. Oke, anak-anak.
dan menarik karena manusia menebaknya. Pikirkan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman seperti air, sinar matahari, tanah, dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana kondisi pohon manusia sakit akan mempengaruhi makhluk hidup lain di hutan tersebut, akan mencemarkan penyakit. Petunjuk, pikirkan tentang hubungan antara tumbuhan dan hewan dalam suatu ekosistem. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan hutan pinus tersebut? Melayungkan reboisasi pohon pinus. Pikirkan lingkungan dan memperbaiki kerusakan ekosistem. Buatlah dari diagram jaring-jaring makanan sederhana yang menggambarkan hubungan antara makhluk hidup di kebun pinus tersebut. Gunakan tanda panah untuk menentukan hubungan makanan dan dimakan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan burung, burung dimakan jamur. Analisis jaring-jaring makanan yang telah dibuat. Identifikasi kemungkinan penyebab pohon pinus menurun. Tuliskan hipotesismu atau dugaanmu tentang penyebabnya. Ditebang oleh manusia, tidak mendapatkan air atau sinar matahari. Ayo mengingat kembali di sekitar sekolah atau lingkungan rumah. Catat jenis-jenis tanaman, serangga, dan hewan lain yang kamu temukan. Selain itu, jumlah setiap jenis makhluk hidup yang kamu temukan. Jangkrik, pohon pisang, kucing, tiga jenis hewan makhluk hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, loh, pertanyaannya tadi akan diajukan oleh kelompok berapa nih? 4. Ayo. Bagaimana supaya pohon pinus bisa subur lagi? Pertanyaan dari kelompok 1 adalah bagaimana caranya supaya pohon pinus itu tumbuh dengan subur? Diberi pupuk dan dijaga dengan baik, tidak menebang pohon sembarangan. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, akhirnya presentasi kalian sudah beres. Sebelum Bu Irma memberikan kesimpulan, kita simak dulu video berikut ini. Presentasinya sudah beres ya. Nah, sebelum memberikan kesimpulan mengenai pelajaran hari ini, kita simak dulu video berikut ini ya. Instansi pemerintah kabupaten dan provinsi juga tidak sedap yang cukup. Kabupaten Serang Banten di Meter di Desa Lontar, Kabupaten Serang Banten dipenuhi sampah plastik sehingga menghambat aliran air. Kondisi air sungai tampak hitam pekat serta mengeluarkan aroma tidak sedap yang cukup mengganggu. Sungai seperti tempat sampah raksasa ini ada di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sampah yang didominasi sampah plastik dan sampah rumah tangga memenuhi aliran sungai sepanjang 500 meter, bahkan
hingga sejajar dengan jalan permukiman. Tumpukan sampah menimbulkan bau tidak sedap, apalagi saat Nah, dari video tersebut, apa penyebab kerusakan ekosistem? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Persentase dari sungai bersih dengan sampah kotor, mana yang lebih banyak sekarang? Lebih banyak sampah apa? Lebih banyak sungai kotor. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak tidak membuang sampah sembarangan. Terus, apa lagi? Membersihkan lingkungan. Gitu. Tidak mencemari lingkungan. Oke, apa? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Tidak kayak gitu. Oke. Nah, jadi salah satu penyebab kerusakan ekosistem adalah perbuatan manusia. Dan kesimpulan kedua yaitu setiap ekosistem itu memiliki rantai makanan yang berbeda. Nah, sekarang kita terakhir adalah refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Satu orang ke depan. Bu Irma minta yang suaranya keras. Siapa? Pak ke depan dari berbicara ya. Hari ini kita sudah belajar apa? Peristiwa apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Tentang menjaga lingkungan Oke, apalagi caranya gimana? dengan tidak membuang sampah sembarangan, Oke, membersihkan lingkungan, oke. Peristiwa apa hari ini kita telah melakukan apa saja? tentang ekosistem dan rantai makanan. Oke, terima kasih Alfa. Tepuk tangan untuk Alfa. Yang kedua, perasaannya bagaimana? Siapa yang mau? Apa? Untuk menguji apakah kalian sudah paham mengenai materi hari ini, marilah kita menyelesaikan pengayaan. Oke, pengayaan. Silakan isi pengayaan. Pelajaran hari ini sudah beres. Ya, semoga pelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian semua. Oke, silakan kalian untuk menutup berdoa dengan khusyuk. Sok. Tiga,